Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Usia yang sangat produktif. Kendati masih muda, sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah halaman 163 yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa Abdurrahman bin Auf pada masa Nabi Muhammad SAW bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian ia bersedekah dengan 40.000 dinar. Selanjutnya ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi, kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman juga dijelaskan memerdekakan ribuan budak. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak, sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu ia bagikan ke masyarakat yang luas. Dalam riwayat dikatakan, untuk membagi emas itu harus memotongnya dengan kapak agar bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang. Sumber harta Abdurrahman, seperti yang telah disebutkan, berasal dari peternakan dan perdagangan yang ia miliki. Dia memiliki 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di Baqi. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya, di mana ternak adalah mata pencaharian utama atau sumber utama harta. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantropis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran dengan murah hati. Ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia khawatir dengan hartanya yang menumpuk membuat masuk surganya lebih lama. Kekhawatiran itu muncul setelah Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abdurrahman bin Auf, nanti engkau masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, yang lain kencang, kamu tertatih-tatih, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tanya Abdurrahman bin Auf. Duniamu, harta, kebanyakan.
ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf berusaha untuk menghabiskan hartanya. Beliau pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin, supaya dapat memasuki surga lebih awal. Suatu hari, setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf. Ia teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular. Sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau sedikit pun tidak membawa bekal kecuali pakaian yang dipakai tubuhnya, karena seluruh harta bendanya yang ada di Mekah ditinggalkan begitu saja. Saat itu Abdurrahman bin Auf adalah hartawan di Mekah. Menurut riwayat, saat itu kaum kafir melarang Abdurrahman bin Auf membawa harta benda apabila mau hijrah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang hartawan di Madinah yang berhati mulia. Bahkan, beliau menawarkan setengah harta bendanya dan menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, perempuan di antara keluarganya untuk dijadikan istri. Abdurrahman bin Auf lalu berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar." Setelah ditunjukkan keberadaan pasar, lalu Abdurrahman pergi ke pasar, berjualan akid atau sejenis makanan dari olahan susu dan minyak samin. Dari usahanya di pasar, ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dan menjadi lebih kaya dibandingkan di saat di Mekah. Ustadz Adi Hidayat memaparkan, saking kayanya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya kebangetan. Saya konversi nilai kekayaannya, kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun, kata Ustadz Adi Hidayat saat memberi ceramah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kata Ustadz Hadi Hidayat, orang terkaya di zaman ini, Elon Musk, baru turun hartanya dari 3.000 triliun menjadi 2.800 triliun. Jeff Bezos cuma 1.800 triliun. Artinya, orang yang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Sedangkan sahabat Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Berikut ini strategi dagang Abdurrahman bin Auf berkat ketaatannya kepada Allah. Pertama, temukan pasar dulu sebelum temukan produknya. Strategi bisnis pertama yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menemukan pasar terlebih dahulu sebelum menemukan produknya. Dengan kata lain, strategi bisnis ala Abdurrahman bin Auf ini sangat mutakhir, karena dengan menemukan pasar terlebih dahulu,
produk yang dijual akan laris dengan sendirinya. Dengan kata lain, berjualan tidak berdasarkan passion atau hobi. Dia membaca peluang produk-produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Suka atau tidak dengan produk itu, ia harus menjual sesuai kebutuhan masyarakat. Itulah pebisnis. 2. Tidak menjual barang dengan cara berhutang. Tips yang kedua yaitu tidak menjual barang dengan cara berhutang. Artinya, Abdurrahman bin Auf selalu menjual barang dari modal yang ia miliki sendiri. Dan beliau tidak pernah berhutang untuk menjual produk yang ada pada bisnisnya tersebut. Mungkin zaman sekarang bila kita tidak punya modal, bisa dengan dropship terlebih dahulu. Apa yang menjadi kebutuhan pasar? 3. Hanya menjual produk yang berkualitas. Tips bisnis ala Abdurrahman bin Auf yang ketiga adalah hanya menjual produk yang berkualitas. Dengan menjual produk yang berkualitas, akan memuaskan hati konsumen, sehingga tidak sedikit pembeli yang akan kembali ke toko penjual barang tersebut. 4. Tidak mengambil keuntungan yang besar. Tips keempat yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam menjalankan bisnisnya yaitu tidak mengambil keuntungan yang besar. Dengan kata lain, keuntungan yang didapat dari setiap produk yang dijual tidak terlalu besar. 5. Menjadi pemimpin atau pengusaha yang terpercaya. Jujur, salah satu kunci dalam kesuksesan berbisnis. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pebisnis yang jujur, sehingga ia dipercaya oleh banyak orang. 6. Membangun sistem bisnis. Abdurrahman bin Auf juga membangun sistem dalam bisnis untuk memudahkan dalam menjalankan bisnisnya. 7. Melakukan sedekah dalam menjalankan bisnisnya. Abdurrahman bin Auf sangat getol bersedekah. Sedekah tidak membuat hartanya berkurang. 8. Menerapkan sistem keyakinan atau belief system. Berdasarkan geografis, saat itu kota Mekah dan Madinah banyak membutuhkan kebutuhan pokok dibandingkan dengan pertanian. Maka dari itu, dengan keyakinannya, Abdurrahman bin Auf memulai bisnis kebutuhan pokok. Dan yang penting, apapun usahanya, niatnya beribadah kepada Allah, selalu berserah diri dan bersyukur kepada Allah. Ketika Abdurrahman bin Auf akan wafat, beliau menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya raya. Sesungguhnya Mus'hab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah, dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Tutur Abdurrahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab.